Dalam satu hadis yang sahih, siapa orang yang kemudian dia membaca tasbih subhanallahi wa bihamdih mi'atam marrah kulla yaum, 100 kali setiap hari, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Dengerin. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi mi'atam marrah 100 kali dalam satu hari, dia akan dihapus dosanya. Yang ngalangin doa kita itu dosa, salah satunya. Lah dosa kita habisin dulu, baru berdoa, cakep. Apalagi saya bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apalagi malaikat itu semua berselawat. Terus di ayat yang lain, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka juga bertasbih. Sama seperti saya tadi ceramah di awal, siapa orang yang kemudian berselawat dan bertasbih, maka dia menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikat Allah yang gak ketulungan banyaknya. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali dia berisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru deh doa begitu. Jangan main doa aja, antar dulu pakai salawat. Kalau rada-rada genting, rada gawat, umur udah 46 belum kawin, selawatnya 1000. Tasbihnya 1000. Kalau perlu 10.000 satu hari, sehingga dia tidak sempat mikir jodoh lagi, udah pusing sudah sama tasbihnya, sama salawatnya. Yang mikir bini jauh di Mekah, udah banyakin tasbihnya, banyakin salawatnya, nanti nggak kepikiran lagi insya Allah. Umur mah Allah yang nentuin. Tambah tua juga kalau Allah bikin tambah muda, insya Allah bisa, asal ikhlas. Bukan gitu mat, insya Allah. Ini ada yang bininya jauh di Mekah, salawat, wah paling keren. Siapa ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar? Semua. Siapa yang biasa belanja ke pasar? Mana di atas ada? Coba ibu baca salawat ini, atau salawat apapun yang ibu bapak suka. Pergi ke pasar, nggak usah bawa duit. Tidak usah bawa, sebut saja nama kekasih yang punya pasar. Sebut nama kekasih yang punya. Siapa yang punya pasar? Allah. Siapa kekasihnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kayak lenong nih. Jadi kita datang nih ke pasar, kita baca salawat, kita jalan kemudian ke pasar, sebut nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ummati wa ashabi wa ummati ajmain. Udah datangin tukang ikan. Enggak usah pakai babi bu, enggak usah pakai mukaddimah, bilang sama tukang ikan, assalamualaikum bang, tolong bungkusin 2 kilo. Saksikan fadilah sedekah doa. Kita ini sedekah doa, nggak tanggung-tanggung, sedekahnya kepada Rasul. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka lisan kita menjadi lisannya Allah. Jadi ketika tukang ikan mendengar bungkus 2 kilo, dia mendengar seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap, bungkus. Ilmu perlu dijajal. Berangkat besok ke pasar.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di pasar punya Allah. Bahkan Allah mengatakan bukan cuma yang ada di pasar, ma fis samawati wa ma fil ard, semua milik Allah. Jalan ke pasar, tanya tukang daging, "Mang, ini teh punya siapa?" Nanti tukang daging bakalan jawab, "Ini punya saya." Katakan kepada si tukang daging, "La khata." Tidak, salah ente. Ini punya Allah. Bungkus. Yang yakin atuh, yang yakin. Assalamualaikum, tukang ikan, tukang daging, tukang sayur. Tanya sama dia, "Ini punya siapa?" Mereka akan jawab, "Dagangan saya ya mah, dagangan orang." Salah, ini teh punya Allah. Ayo, bungkus. Yakin dong, yakin. Berangkat langsung. Jangan kosong. Kalau tangan kosong ente bunuh diri. Kan ente nggak tangan kosong. Ente berangkat dengan sholawat, bukan tangan kosong. Ente minta sama yang punya, dikasih, Bu. Dikasih. Dikasih insya Allah. Jajal, jajal. Tes. Ya jangan yang beresiko dulu lah, es kelapa dulu lah. Baso baso. Jajal dulu, jajal. Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, ayo. Satu mangkok. Dibikin sama dia. Sholawatin dari belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiup. Allahumma sholli ala. Doa. Ya Allah, saya pengen bakso nih. Datang langsung ke tukang bakso. Ngomong sama dia, "Tolong satu mangkok." Begitu lagi lagi dibikin, datang satu orang, deng, mesen bakso yang sama, duduk di kursi yang sama, duduk di bangku meja yang sama. Dia nanya kita, "Dari mana?" "Dari Pontang ya." "Apa kerjanya?" "Aduh, kerja saya lagi salawat aja ini." "Bener tuh, ilmu salawat bener. Saya alhamdulillah ngamalin salawat, subhanallah, bla bla bla," cerita. "Saya duluan ya." Begitu kata dia. "Dah, kamu tenang saja, saya yang bayar." Subhanallah. Jajal. Nanti tukang-tukang bakso yang mendengar ceramah ini akan masang stiker, nggak mempan. Nggak menerima bayaran dengan salawat, duit. Tapi pantang mundur, Bu, pantang mundur, Pak. Datengin tetap datengin, bacain salawat. Temen saya, Jody namanya, dia beli mobil baru. Dia ngomong sama saya, "Ustadz, nanti saya yang jemput di Jogja. Tapi tolong ya, mobil aneh jangan diselawatin." Itu seperti tukang bakso yang mengatakan nggak bakal mempan. Saya cuek aja. Begitu nyampe Bandara Yogyakarta, duduk di CX-9, saya sentuh kulit joknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bu, pindah tuh mobil. Subhanallah. Percaya gak? Yakin. Di mana showroom terdekat di sini? Di mana showroom terdekat di sini ada? Besok datengin.
Besok datangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyari mobil apa ya Pak? Saya mau nyari yang paling mahal. Yang mana yang paling mahal? Ada sih itu tuh apa, Fortuner. Berapa itu harganya? 400 sekian lah. Ya udah, anterin saya ke situ. Saya mau baca sholawat. Kalau ente nggak berani sama tukang ikan, nggak berani sama tukang daging, nggak berani sama tukang bakso, nggak mungkin ente berani yang mahal, nggak mungkin. Yang cetek aja ente nggak berani, bagaimana lagi yang mahal? Nggak mungkin. Tes dulu, korbanin dulu tukang bakso. Ente pernah nggak jajal begini, jalanan sepi bener, pernah nggak jajal? Ente berdiri di tengah-tengah tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen makan nasi goreng. Tiba-tiba dari tikungan muncul tukang nasi goreng. Jajal. Ilmu mesti dijajal. Berdiri di pinggir jalan, taksi nggak ada yang kosong, penuh. Ah sudah, beli aja pakai salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Baca itu 100. Belum nyampe 100, datang taksi. Taksi Pak, subhanallah. Masuk kita ke situ, jang, sempurnain 100 salawat. Itu argo Pak nggak jalan. No. Si tukang taksi baru sadar kalau udah nyampe. Sadar saat udah nyampe. Ketika ditanya berapa duit Bang, Masya Allah, argonya nol. Ya udah Pak, nggak usah bayar. Hah? Nggak usah bayar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si tukang taksi jawab, wa ala ali Muhammad. Keren. Syarat dan ketentuan berlaku. Ente mesti yakin, jangan pengen nyakitin orang, jangan pengen ngambil barangnya, jangan. Kalau pengen ngambil barangnya dosa. Beberapa ahli hikmah nggak peduli, ada yang begitu, nggak peduli, mau yang datang pelacur didoain juga supaya laris. Ya, ini masalah gitu loh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Aduh sepi. Ayo tuh apa doain. Ayolah Abah doain deh, mudah-mudahan rame gitu. Jangan begitu dong. Syarat yang ketentuan berlaku, pakai di urusan yang baik. Tapi saya beneran jajal. Ada jemaah saya atas izin Allah Subhanahu wa taala pengen Kijang Innova warna hitam. Dia disiplin masuk ke showroom. Karena malu dia masuk ke showroom yang berbeda. Nyarinya Kijang warna hitam. Begitu ketemu Kijang warna hitam, dia berdoa. Amin. Saya boleh lihat dalamnya, begitu. Modus. Ini modus supaya bisa berdoa langsung di TKP. Dibuka tuh Kijang, dia dudukin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Kijang yang begini yang sampai 2 tahun dia berturut-turut seperti ini, 2 tahun. Punya lo. Dia testimoni tuh sama saya 2 tahun. Jabanin sama dia. Ente yang denger dianggapnya bercanda. Enggak ada bercanda. Kalau emang malu ke showroom, udah di pinggir jalan aja. Jalan. Ente pengen mobil apa? Vios. Udah berdiri di pinggir jalan. Begitu mobil Vios lewat, nih dia nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sampai hilang, tungguin lagi. Nggak percaya. 7 hari ente tiap siang seperti itu, insya Allah hitam. Angus. Ngelihat handphone iPhone 5. Ngelihat nih handphone iPhone 5. Samsung 3. Apa yang ente lakukan? Apa yang ente lihat?
harus jadi ibadah, nggak boleh nggak jadi ibadah. Kalau judulnya seperti ini nih, kalau judul seperti ini, Masya Allah, kapan ya bisa punya handphone seperti itu? Ini lumayan, karena masih menyebut nama Allah, ada Masya Allahnya. Tapi kalau cuma begini, fokus banget ya. Apaan gue bisa cuma seperti itu? Itu Pak namanya perbuatan sia-sia, nggak jadi doa. Orang barat, orang bule mengatakan kalau Anda percaya itu handphone bisa ada di kantong ente, maka itulah yang akan terjadi. Sedangkan kita bukan cuma percaya, kita jadiin doa. Setiap jalan lihat iklan itu, pulang lihat iklan itu, jalan lihat iklan itu, pulang lihat iklan itu. Mendingan ente berselawat. Mampir sebentar di bawah billboard, usap-usap billboardnya, pegangin, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah nih, ya Allah, handphone yang kayak begini yang saya mau nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu handphone Pak kayak hidup, turun ke ente punya kantong, beneran. Percaya. Oh, tiba-tiba bos ente naruh handphone iPhone tuh, dan buat ente ini jebret gitu. Buat ente ini jebret, ente pusing tuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Samain warnanya sama, jenisnya sama. Sholawat. Bu, ibu, meja kosong, pegangin ujungnya, Ibu baca sholawat 100 kali, terus tinggal sebentar, penuh nih meja. Aduh, hari gini Pak, mesti punya ilmu begini. Hari begini mesti punya keyakinan seperti ini. Kalau nggak punya, capek jadi orang miskin. Apa aja mesti ada duit. Emang gak capek jadi orang miskin? Mau ngajak makan anak, nunggu gajian, kasihan amat sih. Tanya sama anak, lo mau makan apa malam ini? Bininya nyaut, jangan dengerin, belum gajian. Lu jangan sembarangan ya, gua habis ngaji mau Ustadz Yusuf. Mau makan apa? Mau makan sop ikan. Udah, duduk semua, duduk. Baca salawat, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli, baca 100. Belum selesai nih, belum selesai. Ada yang ngucap salah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Coba lihat, ada tamu tuh. Pas buka bawa termos. Barangkali belum masak ini buat makan malamnya. Salam sama bapak ya. Assalamualaikum. Oh iya, termosnya nggak usah dipulangin, buat situ saja. Assalamualaikum. Pak dari mana? Udah bilang aja dari temannya bapak. Assalamualaikum. Begitu dibuka sop ikan, subhanallah, jajal, tes. Jangan makanan yang nggak ada, jangan makanan yang emang musim, maaf, makanan yang belum musim juga, jajal, tes. Saya pernah Pak, izin Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ke salah satu kota yang tidak ada durennya karena waktu itu tidak musim duren. Tapi saya mengenal bahwasanya daerah itu adalah penghasil duren. Begitu duduk di mobil, saya bilang sama panitia, makan duren enak nih kali, gitu. Mereka pada ketawa. Ya Ustadz, belum musim. Mendadak saya ingat perkara tauhid. Buat Allah nggak ada asbab, buat Allah tidak ada sebab. Apakah perlu buat Allah pohon itu ada musimnya itu buah? Nggak perlu. Bahkan buat Allah tidak perlu itu buah ada pohonnya. Buat Allah Pak nggak perlu. Mendadak saya ingat soalan tauhid, lalu saya bilang sama jemaah yang semobil, weh,
kita tes tauhid yuk. Kita tes iman. Kita tes keyakinan. Bagaimana Ustaz? Kita berdoa. Mudah-mudahan ntar malam kita bisa makan duren dengan izin Allah. Saya berdoa tuh, salawat dulu, bat. Kalau duren mah 7 salawat cukup lah. 50 100. Ini kan kita 100 mau bangun pesantren. Kalau cuman duren aja 7 10 cukup insya Allah. Ada harga. Kalau Vios 10.000. Iya dong, yang bener aja loh. Pengen kaya duhanya 2. Jauh. Kejar dong 12 gitu. Insya Allah dipecat. Lu kerja sama siapa? Sama gue, sama Tuhan lo. Jawab sama dia, saya kerja sama Allah Tuhan saya. Ya kalau gitu lu kerja sama Allah di musola, jangan di sini. 10 tahun yang akan datang Pak, dia yang akan merangkak di hadapan Bapak dan Bapak beli pabrik dia dengan izin Allah. Jangan bercanda sama keyakinan. Jangan bercanda sama keyakinan. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Harus yakin. Aminu bihi aula tu'minu. Kalau mau percaya, percaya. Begitu kata Allah di dalam surah Al-Isra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa ada tuh. Ya Allah, saya Yusuf Mansur pengen makan duren. Yang belakang sama sopir jawab, amin Ustadz, amin gitu. Rupanya mereka berusaha pengen nyenengin saya. Mereka nyari sekota. Jadi mereka pada saat saya ceramah nggak ada. Dia nyari duren. Dia pengen ustadznya nggak kecewa sama doa. Dia pengen ustadznya ini tidak kecewa ketika berdoa. Mereka nyari. Saya paham gelagat itu. Saya bilang sama mereka, nggak usah. Saya sudah minta, nanti bakal diantar. Udah, ente ngaji aja. Ente ngaji aja, bakal diantar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai besok pagi saya sarapan dan pulang, itu duren nggak ada yang nganter. Itu duren nggak ada yang nganter. Lalu kemudian orang-orang di dalam mobil mengatakan, nggak dikabul ya Ustadz, gitu. Saya bilang apa? Bedain kalimatnya. Ini kota penghasil duren ya? Iya Ustadz, tapi nggak musim. Oh nggak musim, ya udah, nggak dapat pahala apa saya. Nggak dapat pahala doa, nggak dapat pahala sholawat, nggak dapat pahala tasbih, nggak dapat pahala namanya ibadah. Kenapa? Karena kalimatnya kosong. Tapi ketika saya berdoa, dapat nggak dapat, gue ibadah. Terus masalahnya apa kalau nggak dikabul? Apa masalahnya kalau nggak dikabul? Kira-kira 7 tahun kemudian saya datang lagi ke kota tersebut, dan kali ini tidak meminta sama sekali duren, gak minta. Tapi pagi-pagi menjelang pulang, si Malaysia ini bilang, Tuan Yusuf, ini makanan buat ente, ini duren paling lezat di kota aneh. Orang-orang lama yang masih ada mengatakan, ya Allah Ustadzuna, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita jadi saksi nih, doa ente dikabul juga. Cuman 7 tahun ya Ustadz. Duren aja 7 tahun dia bilang.